Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
bagaikan sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak
Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang kau izinkan terjadi di dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Aku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku.
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 24 Oktober 2021, pukul 9.00 WIB. Selamat pagi jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang berkebaktian di pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan duduk sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan Minggu 10 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Pukul 9.00 WIB, kolekta sebesar Rp19.189.500, syukur sebesar Rp3.101.000.
persepuluhan sebesar Rp420.000 dan sarana fisik sebesar Rp652.000. Pukul 18.00 kolekta sebesar Rp5.336.000. Syukur sebesar Rp600.000. Persepuluhan Rp975.000 dan sarana fisik sebesar Rp300.000. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 9.00 dilayani oleh Pendeta Nyonya Margareta M.A. Apitule Kalai. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang pertama sampai 18. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Jidon Tuarlela dan Olive Taberima. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan. Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 6. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 24 Oktober 2021. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta N.J. Rutu Malesi, STH Ketua, Pendeta M. Takaria, MSI Sekretaris. Hai, mari sembah yang maha besar. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari dengan sukacita kita mulai ibadah kita di saat ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara semua.
Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nats pembimbing kita terambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Jemaat, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Kami mengaku ya Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara jemaat diundang berdiri. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Dosaku
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bahagian Alkitab yang terambil dari Yeremia pasal 17 ayat pertama sampai dengan yang ke-18. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam kebaktian pagi ini Tuhan, kami akan membaca bagian Alkitab yang berisikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu mengerti, memahami akan pemberitaan firman-Mu dan mau melakukannya di dalam hidup kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 18 di bawah perikop pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tebing air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ia pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku berdesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan di pagi ini. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Teks ini secara historis dialamatkan kepada orang-orang Yehuda, satu suku di kerajaan Israel Selatan yang masih tetap survive pasca hancurnya kerajaan Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi. Pada masa itu, saudara-saudaraku, Israel yang hanya tinggal satu suku ini, yaitu suku Yehuda, yang dinaungi dalam kerajaan Israel Selatan, hanyalah sebuah negara kecil. Dengan sebuah pemerintahan yang juga sangat rapuh, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak tekanan-tekanan politik dari luar maupun dari dalam yang mereka hadapi. Dan satu tekanan yang dihadapi oleh orang Israel adalah intimidasi. Ancaman dari bangsa-bangsa yang merasa dirinya adik kuasa pada saat itu. Asyur, Mesir. Dan lebih dari dua bangsa ini ada satu kekuatan yang lebih besar lagi yang pada akhirnya menggiring Israel Selatan pada pembuangan, yaitu Babel. Ketika menghadapi sebuah kekuatan atau militansi bangsa yang hebat, yaitu bangsa Babel yang lebih berkuasa dari Asyur dan Mesir ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, Israel cenderung melarikan diri, mencari pertolongannya pada bangsa-bangsa lain seperti Asyur dan Mesir. Karena mereka merasa, karena mereka melakukan perhitungan-perhitungan kekuatan, bahwa bangsa-bangsa ini bisa menjadi saingan yang berarti bagi Babel. Dan karena itu mereka bisa diselamatkan. Tapi sayang sekali, saudaraku, apa yang terjadi? Dan inilah yang dinubuatkan oleh Yeremia. Bahwa ketika mereka menaruh harapan mereka, ketika mereka mengandalkan kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa lain, ketika mereka mengandalkan kekuatan manusia, di saat itu mereka hancur. Israel akhirnya dibuang ke Babel. Para pemimpin dan masyarakatnya digiring 3 tahap, dibuang ke Babel. Bahkan Yerusalem yang menjadi sebuah ibu kota kebanggaan dan bait Allah yang menjadi tempat di mana mereka beribadat itu pun hancur pada saat penyerangan Babel yang ketiga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi sebenarnya tulisan ini dibuat sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah teguran. Dalam catatan saya ketika saya membaca teks ini secara teliti, ada 3 teguran terhadap 3 dosa Israel. Yang pertama, saudara-saudaraku, bagi Allah, Israel adalah orang yang terlalu mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya, kekuatannya sendiri, mengandalkan mesbah-mesbah pujaannya, Allah-Allah lain, dan menyampaikan peran Allah. Yifta mengandalkan dalam bahasa Ibrani itu tidak hanya sekedar mengandalkan secara biasa, tapi percaya, Bapak Ibu, merasa diselamatkan oleh kekuatan bangsa-bangsa itu, oleh kekuatan manusia, oleh kemampuan yang dimilikinya. Dan bagi Yeremia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang demikian akan menjalani kehidupan yang seng diberkati. Dalam bahasa yang paling kasar dalam teks ini adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari Allah adalah mereka yang dikutuki oleh Allah. Itu sesuatu yang sangat keras. Apa ukuran dari kehidupan yang dikutuki oleh Allah itu, Bapak Ibu? Mereka seperti semak bulus, semak gundul, Bapak Ibu, yang tumbuh di padang belantara, yang tinggal di tanah yang angus di padang gurun, saudara-saudara.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara historis, padang gurun itu adalah simbolisasi dari kehidupan yang penuh dengan ancaman kematian. Kehidupan yang penuh dengan kekeringan, kehidupan yang penuh dengan tandus. Kehidupan dengan sumber air, sumber tumbuhan, sumber makanan yang sangat terbatas. Ada banyak ancaman di sana. Israel tidak hanya berhadapan dengan ancaman binatang-binatang buas dan binatang-binatang liar. Mereka juga dihadapkan dengan ancaman suku-suku Badui yang demi mempertahankan hidup mereka juga harus mengambil kehidupan orang lain. Bahkan di padang gurun itu Israel sebenarnya juga diperhadapkan dengan badai gurun yang dahsyat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi ritus Israel juga, padang gurun sebenarnya adalah tempat di mana dong kasih lapas kambing domba yang dong persembahkan dalam korban-korban pengakuan dosa kepada Allah. Jadi dong dilarang, dong sebenarnya diharapkan untuk jauh-jauh dari padang gurun itu. Dia seperti simbolisasi dari tempat di mana dosa dan lain sebagainya ditampung. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, simbolisasi dari semak bulus di padang gurun sebenarnya menunjukkan sebuah kehidupan yang penuh tantangan. Sebuah kehidupan yang penuh ancaman kematian yang sangat sistematis, yang sangat signifikan. Karena orang-orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya adalah mereka yang melepaskan hidupnya dari sumber kehidupan dan kekuatan itu sendiri, yaitu Tuhan Allah, yaitu Yahweh itu sendiri. Dong harus betul-betul berjuang. Mereka harus betul-betul mempertahankan hidup dalam konteks yang tidak mudah. Saudara-saudara lain, kalau ketong coba tarik akang lagi dalam ketong punya konteks di masa kini, biasanya semak duri itu dalam pengalaman kita cenderung tidak berguna, cenderung tidak dimanfaatkan. Dan di situ biasanya juga ada banyak ancaman, mulai dari duri. Tapi juga ada binatang-binatang yang berbisa seperti ular yang dalam waktu-waktu tertentu bisa melukai dan juga bisa menghancurkan hidup kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bagi saya simbolisasi semak bulus ini juga mengindikasikan bahwa orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dikutuki karena tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya ini, mereka tidak hanya hidup dalam situasi yang penuh ancaman, tapi dong juga menjadi ancaman bagi kehidupan yang ada di sekitarnya. Mungkin karena tekanan-tekanan hidup yang terlalu keras. Mungkin karena kerasnya tantangan yang mesti dihadapi. Orang bisa halalkan berbagai cara supaya dong tetap hidup. Saudara-saudaraku, di masa kini, dalam situasi yang sangat krisis, bukankah ketemu juga diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu? Bukankah ada begitu banyak angka kekerasan yang terjadi? Suami bantai istri, papa bantai anak-anak, mama bantai anak-anak, mama bantai papa. Kita bukan hanya saling membantai sebagai manusia, tapi manusia juga membantai alam di sekitarnya, karena memang tidak semua orang bisa survive dalam situasi yang penuh krisis di saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yeremia menegaskan bahwa hidup yang jauh dari Tuhan, hidup yang tidak mengandalkan Tuhan, dia juga merendahkan, bahkan mendegradasi kualitas dan nilai-nilai kekristenan yang kita miliki. Nilai-nilai baik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebaliknya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka yang mengandalkan Tuhan, seperti yang disampaikan dalam firman tadi adalah
orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi air. Mereka juga merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang seng khawatir. Mau taung kering kah? Ujang sepe-sepe kah? Yang tidak menghasilkan, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara-saudaraku, mengandalkan Allah itu seng hanya membuat katong hidup menjadi tenang dalam situasi yang penuh krisis, tapi katong juga menjadi orang-orang yang diberkati. Air itu punya fungsi yang sangat vital bagi tumbuhan Bapak Ibu. Sebagai cairan untuk penyusunan sel, ya. Itu kalau beta cari-cari di Google. Beta bukan orang biologi yang sangat paham soal ini. Tapi beta coba identifikasi ada 6 fungsi air bagi tumbuhan. Yang pertama tadi beta bilang. Yang kedua dia berfungsi untuk melarutkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dia juga berfungsi untuk jaga tanaman. Supaya akang seng cepat layu. Supaya akang seng kelihatan karepo ya orang Ambon bilang. Supaya tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik, sel-sel, jaringan-jaringan tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik, tetapi juga supaya tumbuhan itu bisa bergerak juga dengan baik. Jadi kalau tumbuhan yang ditanam dekat dengan air, maka Bapak Ibu dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang tidak hanya subur, tapi juga produktif. Dengan cara ini saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yeremia hendak menegaskan kepada beta dan saudara bahwa jika Israel dalam hal ini Yehuda betul-betul menjadi sebuah bangsa yang mengandalkan Allah, maka mereka juga akan dimampukan untuk menghadapi situasi krisis yang saat itu mereka hadapi. Dong seng akan cepat-cepat cari pertolongan kepada manusia yang kemampuannya sangat terbatas, yang biasanya sangat pamrih dengan apa yang pernah dikasihnya. Mereka tidak akan cepat-cepat kecewa, mereka tidak akan cepat khawatir, apalagi putus asa dengan masa depannya. Mengapa? Karena dalam ayat 13 di situ dibilang bahwa karena Tuhan Allah itu adalah air kehidupan. Bahkan dia bukan hanya air kehidupan, tapi dia mata air. Dia sumber air kehidupan itu. Jadi kalau katong dekat dengan sumber air, katong dekat dengan mata air kehidupan itu, maka air mata kita, ya orang yang dekat dengan Tuhan itu kan bukan hidup tanpa tantangan. Tapi Tuhan sanggup mengubah air mata kita untuk menjadi air mata kehidupan. Air mata masa depan. Air mata yang memberi sukacita, air mata yang memberi harapan. Saudaraku, kita mungkin akan menghadapi banyak tantangan bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi tantangan itu akan membuat kita bangkit berkali-kali, meskipun jatuh juga berkali-kali. Tantangan itu akan membentuk kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Orang-orang yang bisa berpikir positif dalam menghadapi setiap tantangan yang dihadapi. Yesus pernah mengingatkan seorang perempuan Samaria yang dijumpainya di sebuah sumur. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dikucilkan di tengah masyarakat pada masa itu. Tapi Yesus bilang, kalau ale ambil air kehidupan dari beta, maka ale yang akan pernah berkekurangan mata air kehidupan itu. Tuhan Allah bilang melalui Yesus bahwa sumber air kehidupan itu yang hanya dikasih bagi orang-orang yang baik. Bahkan bagi siapa saja yang rindu datang, yang rindu menyatu, yang mau mengandalkannya, dia adalah air kehidupan yang sejati bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang panjang lebar tadi ternyata baru dosa pertama yang dilakukan oleh orang Israel. Dosa kedua yang dilakukan oleh Israel dan dikecam oleh Allah melalui Yeremia dalam teks kita adalah
Mereka menjadi orang-orang yang sangat licik dan picik hatinya. Hati yang harusnya menjadi sentral dan pusat kehidupan, bukan otak ya Bapak Ibu ya. Cara berpikir orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel di masa lampau. Justru hati itu adalah pusat dari segala kehidupan kita. Bagi Yeremia, saudara-saudaraku, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka tidak saja melarikan diri kepada manusia dan mengharapkan pertolongan dari mereka, tapi mereka juga tidak merancang kejahatan dalam hatinya untuk menghancurkan sesamanya. Sebab hati itu harus memainkan fungsinya sebagai pusat kehidupan di mana katong merancang kehidupan. Di mana katong merancang kebaikan, di mana katong merancang cinta kasih, merangkul yang membutuhkan di antara kita, memberi harapan bagi mereka yang putus asa. Hati harus menjadi pusat di mana katong bisa berbagi rasa dengan orang lain, berempati dan juga simpati dengan yang lain. Saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa hatinya adalah bait Allah, tempat di mana Allah bertakhta, tempat di mana ia dipanggil untuk merancang damai sejahtera dan bukan kebinasaan bagi semua ciptaannya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dosa yang ketiga yang dikritisi oleh Yeremia dalam teks kita tadi adalah karena Israel mengerami yang tidak ditelurkannya, dong mengeruk kekayaan orang-orang kecil yang seng berdaya. Bagi Tuhan, saudaraku, orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang selalu merasa cukup dengan berkat Tuhan yang Entua kasih melalui jerih lelahnya, melalui keringat-keringat darahnya, melalui perjuangannya di waktu siang atau malam, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di kantor-kantor, di pohon-pohon, di lautan-lautan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang menikmati berkat itu dan merasa cukup dengan berkat itu. Orang-orang yang seng maruk, orang-orang yang seng rakus. Orang Ambon bilang, orang-orang yang seng galojo orang pun berkat. Tapi orang-orang yang justru mau berbagi dari apa yang dia miliki dengan orang-orang yang kurang yang ada di sekitarnya. Bukan timbun kekayaan sampai poro pizza, supaya dirinya kelihatan lebih hebat dari yang lain, supaya orang kecil semakin miskin dan tersingkirkan. Mereka yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang memberi hidupnya tanpa pamrih bagi orang lain dan tidak pernah menghitung-hitung berapa banyak berkat yang sudah dikumpulkannya untuk orang lain. Karena dia sadar bahwa apa yang dibaginya, bahkan apa yang dimilikinya adalah berkat Tuhan. Bukan hanya berasal dari kepintaran, kekuatan, dan kemampuan, tapi berasal dari sumber mata air kehidupan itu. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan menyusahkan sesamanya dengan hidupnya sendiri, tapi dia betul-betul mau mengorbankan hidupnya untuk sesamanya. Saudara-saudara, pada akhirnya satu pertanyaan penting yang kita gumuli di saat ini adalah mengapa tekanan pada visi mengandalkan Tuhan itu begitu penting bagi konteks orang-orang Israel pada saat itu. Apakah katong bekerja sama dengan orang, meminta bantuan kepada orang, atau berusaha dengan kekuatan kita itu sesuatu yang salah? Di sisi lain pertanyaan kritisnya adalah apakah Tuhan Allah itu adalah Allah yang mengharapkan penghormatan dari kita? Karena dia kasih ini, kasih itu kepada kita. Apakah Allah kita adalah Allah yang haus akan penghormatan manusia, akan hubungan-hubungan yang dekat dengan manusia? Saya rasa tidak, Bapak Ibu. Ketong harus meletakkan teks ini dalam konteksnya dulu, Bapak Ibu.
Tadi di bagian awal dari khotbah saya sudah coba memberi gambaran bahwa pasca hancurnya 11 suku di bawah pemerintahan kerajaan Israel Utara, Israel itu cuma tinggal satu suku di bawah kerajaan Israel Selatan, yaitu suku Yehuda. Dong bukan lagi sebuah bangsa besar seperti di masa kepemimpinan Daud dan Salomo. Dengan kekuatan-kekuatan perangnya yang aduhai. Dengan pengaruh-pengaruh politiknya yang dikenal di mana-mana. Dan lain sebagainya. Tapi Israel itu cuma sacubi. Sengpung apa-apa. Bahkan kekuatan pemerintahannya secara internal pun sangat rapuh Bapak Ibu. Jadi kalau dalam situasi itu, dong cari Mesir, dong cari Asyur, maka risikonya adalah mereka akan menjadi koloni Asyur. Mereka akan menjadi jajahan Asyur dengan implikasi ekonomi, implikasi sosial, implikasi religius yang sangat mematikan. Dong harus bayar upeti. Dan sumber upeti negara pada saat itu adalah masyarakat-masyarakat kecil yang sangat miskin dan tidak berdaya. Jadi secara ekonomi, mengandalkan Asyur dan Mesir itu membawa bahaya yang sangat signifikan bagi orang Israel. Lalu kalau dong sudah dikuasai oleh Asyur dan Mesir, maka dong harus memberlakukan agama-agama yang mereka miliki. Karena itu jangan salah, pada masa kepemimpinan Yoyakim dan Yoyakin, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, akhirnya mereka membuat kelonggaran supaya kepercayaan-kepercayaan Mesir dan Asyur itu bisa juga diterapkan. Karena mereka ada dalam intimidasi bangsa itu. Siapa yang punya kuasa, dia yang punya agama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi mengandalkan Tuhan dalam situasi itu adalah sebuah upaya untuk meletakkan kepada Israel bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan yang sejati. Hanya Tuhan sumber pertolongan yang sejati, yang seng pamrih, yang seng minta balas jasa, yang tetap bisa diandalkan. Dan bukankah hal ini tetap relevan dengan konteks kita di masa kini, saudara? Meski katong punya kekayaan setinggi langit dan setinggi gunung, meskipun katong punya relasi sebagus pelangi atau seindah pelangi, tapi bukankah hal itu tidak menjamin bahwa katong akan terus bahagia? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan adalah sesuatu yang kontekstual. Bukan hanya pada masa orang-orang Israel di waktu lampau, tapi juga pada masa kita di masa kini. Mari membangun relasi, mari bermitra. Tapi kemitraan kita jangan sampai menyingkirkan posisi Tuhan. Karena katong harus tahu bahwa Dia adalah sumber air kehidupan. Dia adalah mata air kehidupan yang sejati. Yang sing pamrih terhadap apa yang Dia kasih. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin.
badai topang, sabdamu pedoman dalam kekelaman, jalan kami aman. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Mari kita mengaku iman rasuli kita di hadapan Allah dan manusia, dan biarlah kita berkata demikian. Kita mulai. Aku percaya kepada Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bung Jidon Tuarlela. Selamat pagi jemaat, shalom. Sebelum saya menyanyikan lagu yang akan dimainkan oleh band, saya cerita sedikit mengenai lagu ini. Judulnya Completely. Jadi arti dari lagu ini adalah kehidupan rahasia seseorang yang mempertaruhkan segala kehidupannya kepada Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang mampu mengendalikan hidupnya. Dan di lagu ini juga dia sangat bersyukur karena mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Semoga Tuhan memberkati. The secret of life is letting go. The secret of love is letting it show. And all that I do, and all that I see, right here in this moment. The power of prayer is in a humble pride. The power of less is in giving my life. I'm laying it down at your feet, right here in this moment. Take my heart, take my soul. I surrender everything to your control. And the Lord that is within me, lift up your hand. I am yours and yours alone. Completely. The journey of life is always for truth.
Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup kami.
hidup kembali segar di atas bukit Semua yang kami terima asalnya daripadamu, ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu, ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Nona Olive Taberima. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat, Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh berkumpul di saat ini. Saya akan mempersembahkan sebuah pujian untuk Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kita semua, terutama kehidupan saya juga. Dan lagu ini judulnya Ocean, mungkin tidak asing lagi karena ini dicipta dari tahun 2013 dan dipopulerkan oleh Hillsong. Saya akan membawakan pujian ini. Lagu ini didasarkan dari kitab Matius 14 ayat 22 sampai 33 di mana ada mujizat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, di situ kita diajak semua untuk mempunyai iman yang teguh untuk Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap masih memegang kendali. When oceans rise, my soul will rest.
Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper where my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my cross is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper where my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. For I am yours, and you are mine. For I am yours, and you are mine. Iya, Usi Olive dan Bu Jidon dangke banyak-banyak. Su berbagi dengan pujian yang memberi kekuatan bagi banyak orang yang hadir di saat ini. Tuhan berkati Usi dan Bu, dan teruslah berkarya dengan lagu-lagu kehidupan melalui perbuatan-perbuatan yang lebih nyata, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Saudaraku, mari kita teduh di hadapan Allah, dan mari kita berdoa kepadanya. Bapa yang baik, Engkau yang sungguh-sungguh mengenal seberapa dekat dan jauhnya kami selama ini denganmu. Engkau yang menyelidiki hidup dan batin kami, dan tahu seberapa dalamnya kami membangun relasi denganmu selama ini. Engkau yang juga tahu bahwa dalam berbagai krisis kehidupan yang kami alami selama ini, bukan hanya karena pandemi ini ya Tuhan, seberapa banyak kami membangun menyebut namamu dalam pergumulan-pergumulan kami yang berat dan ringan itu. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar bahwa mengenal Engkau, mengandalkan Engkau sebagai sumber kehidupan, sebagai penolong yang sejati itu adalah sesuatu yang berharga. Kami ingin belajar dari pengalaman-pengalaman orang Israel di waktu lampau.
Kami juga ingin belajar dari pengalaman-pengalaman kami di masa kini, bahwa mengandalkan kekuatan-kekuatan yang kami miliki, mengandalkan orang-orang yang kuat di sekitar kami, mengandalkan kepandaian kami, mengandalkan kekayaan kami, mengandalkan apapun yang sebenarnya hanyalah alat yang Engkau titipkan bagi kami, semuanya itu terbatas adanya. Kami ingin mengenal Engkau lebih dekat lagi dalam hidup kami, supaya kami masing-masing yang hadir di tempat ini bisa melewati badai-badai kehidupan kami, yang kami alami dalam rumah tangga kami, yang kami alami dalam kehidupan bersama kami, di tempat-tempat kerja kami, di tengah pergumulan masyarakat, pergumulan gereja, pergumulan bangsa dan negara. Kami mohon ya Allah, kami bisa tetap kuat ketika kami berhadapan dengan gelombang-gelombang kehidupan. Dan yakinkan kami Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus Bapa yang Maha Kuasa, kami mau berdoa bagi 21 jemaat yang ada dalam wilayah pelayanan klasis Pulau Kota Ambon. Kami mau berdoa bagi setiap umat Tuhan yang datang saat ini juga di dalam rumahmu ini untuk bergumul bersama dengan Engkau. Ada banyak masalah-masalah kehidupan yang mereka hadapi. Ada banyak masalah-masalah sosial yang mereka hadapi. Keretakan-keretakan dalam rumah tangga, kesulitan memperoleh pekerjaan, masalah moral, masalah pendidikan, dan lain sebagainya. Kami mau bilang ya Allah, bahwa hanya dengan kekuatan yang berasal daripadamu, semua badai itu tidak akan membuat kami terpuruk dan tidak berdaya. Tapi dengan mengandalkan kekuatan daripadamu, justru badai-badai itu akan menjadi tangan yang baik Tuhan, tangan milik Tuhan, untuk membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang mampu berhadapan dengan tantangan, yang mau membuka diri untuk diubah oleh Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena itu ya Allah, berkati setiap orang tua, berkati setiap anak-anak, berkati setiap orang-orang yang sudah lanjut usia, berkati anak-anak muda yang sementara bergumul dan berjuang juga dengan pergumulan-pergumulan mereka di usia-usia yang sangat muda ini. Kami mohon Tuhan beri daya kritis bagi mereka, supaya mereka tahu membedakan mana ancaman dan mana kehidupan. Biarlah Tuhan menyertai kami semua dalam pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di saat ini. Kami juga mau berdoa ya Allah, gereja kami tetap bisa melayani dengan eksis. Kami berdoa bagi para pelayan, pendeta, majelis jemaat yang melayani dalam klasis ini. Kami juga berdoa bagi para perangkat pelayan yang tersebar dalam berbagai lini pelayanan. Kami juga berdoa bagi pimpinan sinode kami. Kami berdoa bagi pergumulan gereja kami yang saat ini sementara menyelenggarakan MPP, Angkatan Muda GPM, di KI Besar. Dan pada waktunya juga akan menyelenggarakan kegiatan MPL di Elat KI Besar. Tuhan berkati gereja kami, biarlah Tuhan pakai gereja kami untuk terus menjadi alat yang membawa damai sejahtera, yang memberi kehidupan bagi umat. Kami berdoa, Tuhan kuatkan para pelayan dan juga semua umat Tuhan, agar tantangan sebesar apapun dapat dijalani bersama dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa di saat ini ya Allah, bagi pemerintah kami di tingkat desa, kecamatan, provinsi, bahkan pemerintah negara kami. Kami berdoa Tuhan kasih hikmat bagi mereka,
supaya mereka menjadi alat yang paling kecil. Mereka tidak salah menggunakan kekuasaannya, dan mereka tetap membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Siapapun mereka, dari agama apapun mereka, Tuhan berkati mereka supaya kehadiran mereka membawa damai bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan ibadah ini sehingga berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi majelis jemaat bertugas yang berasal dari jemaat GPM Silo. Kami berdoa bagi tim musik. Kami berdoa bagi tim multimedia, kolektan, satgas. Begitu juga dengan solois, Bujidon dan Usi Olive. Kami mohon Tuhan Engkau berkati mereka. Bapak-bapak tua agama yang bertugas untuk menyiapkan ibadah ini juga. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati pelayanan mereka. Biarlah sedikit yang mereka bagi dengan Tuhan di hari ini menjadi berkat yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup mereka. Tuhan, ampuni dosa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Mari tuntun kami menelusuri masa depan yang kami jalani, baik hari ini maupun di hari esok. Tanpa Tuhan, kami bukan apa-apa, dan tanpa Tuhan, kami tidak berarti. Kami akan mengakhiri doa ini Bapa, dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Beta undang saudara semua berdiri. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita sampai bertemu Tuhan Allah beserta Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu sampai lagi kita Tuhan Allah beserta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk semua itu saudaraku, terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.
ibadah selesai. Shalom Bapak Ibu. Kita bersaat teduh di masing-masing tempat.